Oke, lanjut ke part 2 ya, tentang hobi yang menggambarkan karakteristik seseorang, yang menggambarkan dia mempunyai sifat tertentu. Oke, lanjut tadi sampai hobinya itu yaitu hobi memancing. Nah, biasanya kan memancing itu digandrungi oleh kaum pria, tapi banyak juga wanita yang hobi memancing. Kalau kalian mau cari tahu ya, termasuk aku juga sekarang jadi kayak lebih, kalau memancing cukup menyenangkan juga ya, karena banyak alasan-alasan tertentu kenapa memancing bisa menjadikan hobi. Nah, orang yang punya sifat yang suka memancing ini mempunyai sifat yang sabar dan fokus. Karena kenapa? Kamu harus sabar nungguin ikan berjam-jam gitu, terus fokus juga jangan sampai kelewatin itu ikan yang dekat-dekat dengan pancingannya gitu. Jadi orang yang punya hobi memancing itu punya sifat sabar dan fokus. Nah, terus udah gitu juga orang yang senang hobi ini tergolong tertutup, sedikit punya pemikiran lama, jadul, dan juga pekerja keras. Nah, jangan dikira hobinya mancing males, tapi seenggaknya itu cuma hobinya doang gitu. Kalau emang mancing itu emang diem gitu kan, itu untuk menenangkan diri gitu. Tapi dalam urusan bekerja, mereka adalah orang yang bekerja keras. Terus jangan dikira orang yang seperti ini tuh cuman bisa berdiam diri doang. Justru sebaliknya, justru sangat aktif. Di saat berdiam diri itu, tahu nggak sih pikirannya tuh kemana, pikirannya itu untuk apa? Sebenarnya kita nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Oke, badan boleh diam tapi pikiran dia bergerak. Nah, ini hobi yang lagi banyak banget orang lain suka, biasanya disebut kaum mager atau bahan, yaitu hobi bermain games. Dengan melajunya teknologi, banyak sekali games yang kita mudah diunduh di handphone kita, mulai dari yang penuh strategi hingga mengasah kreativitas kita. Nah, seseorang dengan hobi ini biasanya dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, terus cerdas, filosofis juga, namun sayangnya dia agak tertutup dan individualistis. Jadi lebih ke introvert begitu ya. Jadi dia agak mengurangi sosialisasi dia karena dia emang itu sudah menjadi hobi dia, dan seperti agak menghindar dari orang lain juga. Dan kalau udah game biasanya fokus pada game tersebut. Nah, terus ada hobi lagi menyusun puzzle. Hobi dan permainan ini memang menarik, bisa menjadikan seorang dengan pemikiran yang unik, terus suka berkompetisi. Terus ini bisa terlihat kalau sebenarnya mereka pintar, punya sikap disiplin dan tertib yang baik. Lalu ada juga punya hobi bercocok tanam. Nah, menanam sesuatu hingga menghasilkan bukan sesuatu yang mudah. Pemilik hobi ini orang yang suka memperhatikan estetika, tekun, konsisten, ramah tapi mawas diri, dan dari cukup dewasa juga. Uniknya punya kebiasaan dan pemikiran yang tradisional. Nah, terus ada lagi hobi membaca. Membaca terlihat menyenangkan, tetapi tidak mudah kalau dilakukan secara rutin. Seseorang yang hobi sekali membaca sudah tentu punya pengetahuan yang luas, karena buku gudangnya ilmu ya guys. Terus rasa penasaran yang terus timbul membuat mereka terus mencari dan punya kemampuan analisa yang luar biasa gitu. Itu dari hobi membaca. Terus ada lagi hobi bela diri. Nah, orang yang menekuni hobi ini memang punya insting yang bagus, gigih dan tidak gampang putus asa, sudah menjadi bagian dari diri sendiri. Walaupun nampaknya keras, sebenarnya termasuk orang yang sangat ramah dan tidak main-main terhadap target. Terus ada lagi hobinya kita adalah traveling. Sifat dari seseorang yang gemar menjelajah ini yaitu suka dengan kebebasan. Meskipun begitu, orang bertipe petualang ini mempunyai rasa tenggang dan sifat pengertian yang tinggi. Siapa yang suka traveling? Pasti banyak banget yang suka traveling. Ada lagi hobi berbelanja. Nah, ada dua tipe dari seseorang yang hobi berbelanja, yakni explanation point dan explanation who. Untuk yang tipe who, mereka lebih simpel dalam memilih, sehingga akan sangat cepat keputusan yang diambil untuk membeli. Jadi asal beli aja gitu. Nah, itu untuk tipe who. Nah, dan aku tipe who, kalau beli aja gitu. Terus udah gitu ada juga yang bertipe find. Umumnya mereka memeriksa setiap produk secara teliti sebelum membeli salah satunya.
jadi milih-milih, dilihat dulu detailnya. Terus udah gitu sedangkan mereka itu lebih banyak memilah mana yang lebih baik gitu. Itu perbedaannya. Dan udah gitu ada hobi lain lagi. Nah itu kamu berbelanja itu ada tipe yang mana? Kalau aku tipenya tuh langsung ngambil barang tanpa melihat barangnya tuh kayak gimana, yang penting suka aja. Terus udah gitu ada hobi lagi, hobi olahraga. Selanjutnya adalah hobi olahraga. Nah buat seseorang yang punya hobi olahraga itu adalah punya sifat yang disiplin, selalu berorientasi pada target dan tidak sembarangan dalam menyusun target, kuat dan gigih dalam menghadapi berbagai macam hal, juga dominan menyusun target. Sedangkan orang yang menyukai olahraga tim termasuk orang yang mudah diajak kerjasama, mudah mengungkapkan sesuatu hal, terus dia bersifat ekstrovert, penuh strategi, disiplin, dan suka dengan hal yang sifatnya senang-senang. Itu orang yang memiliki sifat hobi yang suka olahraga. Terus ada lagi hobi otomotif. Seseorang yang punya hobi mengotak-atik otomotif kayak gitu menggambarkan sifat yang dimilikinya itu adalah tipikal orang yang menyukai kesempurnaan. Mereka ingin terlihat sempurna menurut persepsinya. Oke. Terus selain itu juga mereka tipe orang yang berani menghadapi tantangan. Karena mengotak-atik kendaraan ada tantangannya, baik dari segi merakitnya dan juga ada biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengotak-atik otomotif tersebut, ada resiko juga gitu. Terus ada yang punya hobi kuliner makanan. Yang punya hobi kuliner itu kuliner ya. Yang punya hobi kuliner itu bukan artian dia suka makan yang banyak. Saya mah hobinya makan banyak. Bukan berarti dia selalu punya hobi kuliner. Nah, orang yang memiliki hobi berkuliner itu hobi berwisata juga ke tempat yang baru. Itu artinya dia itu mempunyai rasa penasaran, mempunyai rasa ingin mencoba sesuatu hal yang baru dan evaluatif. Ketika dia makan, dia mengevaluasi rasa apa aja yang dia rasakan. Dia benar-benar menggunakan indera rasanya untuk mengekspresikan apa yang ada dalam makanan tersebut gitu. Nah, terus selain hobi kuliner ada juga hobi mendaki gunung. Hobinya mendaki gunung. Anak-anak mendaki gunung itu biasa mencari kebebasan, berbaur dengan alam ya, yang bersifat alami. Orang dengan hobi ini menyukai tantangan dan tidak takut untuk menyelesaikannya. Selain itu, mereka sosok yang bisa diandalkan dan senang bekerja keras, tidak mudah menyerah bila sedang menghadapi masalah dalam sebuah hubungan. Berpacaran dengan seorang pendaki, mungkin dia adalah seorang yang suka bertahan. Sekali terlibat harus diselesaikan sampai tuntas. Gak ada cerita gantung-gantungan gitu. Nah, terus ada yang suka hobinya teknologi, guys. Di kemajuan zaman seperti ini, teknologi itu penting banget. Nah, kita akan bahas dalam soal asmaranya. Sebenarnya mereka tipe setia, walaupun terkesan tidak peduli dan sibuk dengan dunianya. Tapi kalau diperhatikan, sebenarnya mereka diam-diam tetap perhatian dan menyayangi pasangannya. Mereka juga tipe orang yang bisa dibilang suka mencoba hal baru karena julukan gamer pas orang tersebut sudah mencoba banyak game. Mereka yang suka mengotak-atik internet punya keingintahuan yang tinggi. Nah, teknologi tersebut sangat disukai orang-orang yang ingin mengetahui teknologi terbaru. Ada aplikasi apa, ada update apa. Mereka adalah seorang yang penasaran dengan hal-hal yang baru gitu. Orang yang menyukai teknologi. Oke, kita akan bahas hobi-hobi yang lainnya di selanjutnya ya. Cukup sekian dan terima kasih untuk kali ini. Terima kasih yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Yang semoga ada salah satunya itu hobi kamu dan emang cocok dengan sifat dan kepribadian kamu. Kalau misalkan ada yang kurang, misalkan ada yang perlu ditambahkan lagi, hobi apa lagi, boleh kalian request di kolom komentar. Aku bakalan bahas hobi apa lagi.
Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menghibur, bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih yang udah menyimak. Dan jangan lupa di subscribe channel Anissa 100 juta, di like juga, di komen, dan aktifin notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku, karena aku sekarang akan membuat jadwal video aku upload di hari libur. Kalau dulu saya akan upload setiap hari kontennya, tapi sekarang saya akan upload di hari libur guys. Itu aja, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa, bye bye.